Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aliul Wafa, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Nahwu Shoroh di Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Nurjana. Saya berasal dari Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saya mengikuti UBPJJ Universitas Terbuka Semarang. Pada kesempatan kali ini, mohon izinnya saya akan menyampaikan tugas 3, yaitu tentang membuat video yang berisi menjelaskan tentang hasil dari tugas 2, analisis di tugas 2. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak dosen apabila saya masih terdapat banyak kekurangan untuk nantinya. Langsung saja. Untuk soal yang nomor 1, kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Sebelum kita membuat isim tafdil, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu isim tafdil. Nah, isim tafdil yaitu kata benda atau kalimat isim dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan atau superlatif. Bisa berarti lebih dari atau berarti yang paling. Kata ini menunjukkan bahwa dua hal memiliki sifat yang sama, tetapi salah satunya memiliki sifat yang lebih atau paling unggul dibanding yang lain. Nah, di sini saya memberi contoh nomor 1, al-ilmu anfa'u minal mal. Nah, di sini yang dimaksud isim tafdil yaitu anfa'u. Anfa'u ini berarti lebih bermanfaat atau paling bermanfaat. Jadi ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta. Seperti itu terjemahnya kira-kira. Kemudian jawaban yang nomor 2, Fatimatun ajmalu min Zainab. Nah, ini isim tafdilnya yaitu ajmalu. Jadi bisa diartikan Fatimah lebih cantik atau lebih indah dari Zainab. Kemudian yang nomor 3 ini Khalid adka tolibin fil fasli. Khalid adka lebih atau paling pintar atau paling cerdas. Tolib itu artinya murid, fil fasli di dalam kelas. Artinya Khalid adalah murid paling pintar atau paling cerdas di kelas. Yang keempat, hadal kitabu ahsanul kutubi. Nah, di sini isim tafdilnya yaitu ahsanu. Hadal kitabu, buku ini, ahsanu itu artinya yang paling bagus, al-kutubi, buku-buku. Buku ini adalah buku yang paling bagus, gitu. Yang nomor 5, al-madinatu akbaru minal qaryati. Kota, akbaru ini isim tafdilnya. Akbaru berarti lebih besar, minal qaryati dari desa. Nah, kemudian soal yang nomor 2, analisis jawaban yang nomor 2 yaitu sebentar. Nomor 2 yaitu kalimat fi'liyah yang menggunakan jazm. Kalimat fi'liyah yang menggunakan jazm. Di sini kita harus mengetahui dulu kalimat fi'liyah itu yang bagaimana, jazm itu yang bagaimana. Kalimat fi'liyah yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il, kemudian disertai dengan fa'il. Fi'il sendiri berarti kata kerja, fa'il yaitu pelakunya. Kemudian kalimat fi'il ini disertai, kita disuruh untuk menyertakan i'rab jazm. I'rab jazm yaitu i'rab
kita harus mengetahui dahulu i'rab jazm, yaitu i'rab yang mana nanti setelah setelah huruf jazm tersebut nanti kalimatnya berharokat sukun. Biasanya seperti itu. Huruf jazm sendiri ada banyak. Ada lam nafi atau lama, ada lama yang berarti belum, lam nafi berarti tidak, ada alam berarti belum, ada juga huruf alama berarti apakah, sebuah istifham, pertanyaan. Ada juga lam amar, lian sur. Nah, seperti itu contohnya. Lam amar itu lam untuk memerintahkan sesuatu, ada juga lam doa, ada juga lam nahi. Nah, di sini saya menggunakan yang simpel saja, maksudnya yang umum sering kita dengar, lam, lama, la. Sini lam yadhab, nomor 1 contohnya, lam yadhab Muhammadun ilal madrasati. Di sini kalimat fi'liyah yang disertai jazm. Kalimat fi'liyahnya mana? Yaitu ini, yadhab Muhammadun ilal madrasati. Yadhab ini fi'il, Muhammad fa'il, ilal madrasati ini jar sama majrur ini, atau zuruf keterangan ya. Nah, ini disertai dengan jazm, lam, ada huruf lam di sini. Nah, ketika ada huruf jazm, maka kalimat setelah huruf jazm yaitu alamatnya atau tandanya itu berharokat sukun. Seperti ini. Nah, ini berarti lam yadhab Muhammadun ilal madrasati. Muhammad tidak pergi ilal madrasati, ke sekolah. Jadi lam ini berarti tidak. Muhammad tidak pergi ke sekolah. Yang kedua, lam yaktub Zaidun ad-darsa. Ini susunan, ini huruf jazm, lam berarti tidak, yaktub ini kalimat fi'il, Zaidun kalimat fa'il, isim fa'il, ad-darsa ini namanya maf'ul bih, yang mana maf'ul bih bi alamatin nasbi, tanda tandanya pasti berharokat nasab atau fathah. Zaidun fa'il selalu berharokat rofa. Terus kemudian ini yaktub ini berharokat sukun karena di depannya ada huruf jazm yaitu lam. Jadi kalau kita artikan satu persatu, Zaid lam yaktub tidak menulis ad-darsa pelajaran. Kemudian yang nomor 3, lamma yahdur al-mudarrisu ilal fasli. Lamma artinya belum, yahdur fi'il, al-mudarrisu fa'il, ilal fasli keterangan. Lamma artinya belum, yahdur hadir, al-mudarrisu pengajar atau pak guru belum hadir, ilal fasli ke kelas. Terus yang nomor 4, la tahzan. Inilah ini i'rab jazm, tahzan fi'il, ini berharokat sukun karena disertai jazm. Jadi artinya la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, saat temannya Allah, sesungguhnya Allah ma'ana itu bersama kita. Sesungguhnya, jangan takut, jangan sedih. La tahzan jangan sedih. Kalau la takhaf ya jangan takut. La tahzan jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Yang nomor 4, la ta'kul ta'aman harron. La ta'kul, la ini i'rab jazm, ta'kul fi'il, ta'aman ini dia langsung ke maf'ul bih ya. Jangan makan makanan yang panas. Jangan makan makanan yang panas. Tuh. Kemudian yang nomor 3, nih, nomor 3, kalimat yang menggunakan satu dari asma al-khamsah dan huruf jar. Nah, kita harus mengetahui dahulu asma khamsah. Asma khamsah yaitu 5 kalimat isim. Asma itu artinya nama, khamsah itu artinya 5. Jadi pengertiannya itu 5 kata isim, kalimat isim atau kata benda. Khusus dalam ilmu nahwu yang perubahan harokat atau i'rabnya tidak menggunakan dhammah atau fathah atau kasroh, melainkan menggunakan huruf. Misalnya seperti ini. Ada kalimat akhuka. Akhuka itu menggunakan wawu. Terus kemasukan jar menjadi akhika yang
berubah yaitu hurufnya, bukan harokatnya. Harokat mengikuti huruf. Nah, ini contoh yang nomor 1. Saya mengerjakannya. Nomor 1 saya kasih contoh yaitu dhahabtu ila baiti akhika. Dhahabtu artinya saya pulang, ila baiti akhika ke rumah saudaramu. Di sini yang namanya asma khamsah yaitu akhika. Jadi asma khamsah itu ada 5, yaitu akhuka, hamuka, fuka, abuka, zumalin. Tuh. Nah, ini mengapa menjadi akhika? Karena di depannya kita kemasukan huruf jar yaitu ila. Huruf jar sendiri itu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaflam, huruf qasam, wa, bata. Nah, ini saya menggunakan ila. Kalau di depannya huruf jar, belakangnya harus majrur yaitu berharokat kasroh juga atau mengikuti jar depannya. Kemudian akhika ini yang biasanya bisa ya-nya ini bisa kalau nasab dia alamatnya ini pakai alif, kalau rofa dia menggunakan waw. Nah, ini jar maka dia menggunakan ya, akhika, jadinya seperti itu. Yang contoh kedua juga sama, roja'tu min baiti hamika. Hamika ini asma khamsahnya, min huruf jarnya, saya pulang dari rumah pamanmu, seperti itu. Terus ini nomor 3, yakhrujul kalamu min fika. Ini asma khamsahnya fika, i'rab jarnya min, artinya kalimat itu keluar dari mulutmu. Sa'altu an abika, an ini huruf jar, abika ini asma khamsah yang kedudukannya sebagai majrur, itu sama semua ini. Ada jar, belakangnya pasti majrur. Sa'altu, saya bertanya, an abika, dari ayahmu. Salamtu ala akhika, ala ini jar, akhika ini majrur atau asma khamsahnya akhika. Salamtu menyelamatkan sapa ingsun, aku menyelamatkan ala akhika ing atase saudara laki-lakimu. Aku intinya ini aku telah menyelamatkan saudara laki-lakimu, seperti itu. Terus soal yang nomor 4, ini kalimat yang menyertakan adat dan makdud, angka dan benda yang dihitung. Nah, kita harus tahu adat makdud itu seperti apa? Seperti apa? Adat makdud yaitu kaidah tata bahasa Arab yang mengatur tentang bilangan atau angka. Angka disebut i'dad. I'dad ini adat atau i'dad sama ya. Adat ya. Adat ini namanya bilangan, makdud ini benda yang dihitung. Jadi ini saya memberi contoh 5 seperti ini. Fil madrasati khumsu gurofin. Khumsu ini adat atau angka, gurofin yaitu benda yang dihitung atau makdud. Ini juga qara'tu khumsata kutubin, aku membaca 5 buku. Khumsata ini adat, kutubin ini makdud. Ra'at tullabu khumsata kutubin. Khumsata ini adat, kutubin makdud. Murid-murid melihat 5 buku. Indi arba'atu aqlamin. Aku mempunyai arba'atu ini adat, aqlamin makdud, 4 pena. Kita harus menyesuaikan dalam penulisan adat dan makdud, itu harus disesuaikan. Apabila adatnya itu mufrad, maka makdudnya juga mufrad. Kalau adatnya jamak, maksudnya adatnya itu memiliki bilangan yang lebih dari 1, seperti 4, 5. Ini makdudnya harus kita bikin jamak, kita bikin lebih dari 1 ya, jamak ya. Arba'atu 4, aqlamin piro-piro pena, beberapa pena kayak gitu. Harusnya ini mufradnya, misalnya aqlamin ini kolamun, misalkan 1 pena kita cukup memakai kolamun. Kutubin ini kita harusnya kalau mufradnya kitabun, berhubung ini angkanya 5 lebih dari 1, maka di sini juga menyesuaikan, kutubin itu jamak, beberapa buku, dan seterusnya. Kemudian soal yang nomor 5, jawaban yang nomor 5, fil baiti tis'atu abwabin. Di dalam rumah
Tis'atu ada 9, abwabin pintu. Tis'atu ini adat, abwabin bilangan yang benda yang dihitung. Ini namanya pintu, beberapa pintu namanya ma'dud. Fil fasli salah satu tullab, di dalam kelas ada salah satu 3 tullabin, itu artinya murid. Ini salah satu ada, tullabin ini ma'dud. Kemudian soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, kalimat yang menggunakan zorof zaman. Zorof yaitu keterangan, zaman ini artinya waktu. Ini kita disuruh membuat kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Ini saya beri contohnya. Nomor 1, adhabu ilal madrasati subahan. Adhabu artinya saya pergi, ilal madrasati ke madrasah subahan, di pagi hari. Ini yang termasuk zorof zaman yaitu subahan. Subahan ini berarti pagi hari. Tadi ini keterangan waktunya, subahan. Yang nomor 2, arji'u minal madrasati naharon. Saya pulang minal madrasati dari madrasah naharon. Naharon ini artinya di siang hari. Ini zorof zamannya naharon. Kemudian nomor 3, aqra'ul qur'ana. Aku membaca Al-Qur'an fi nisfil laili, di di pertengahan malam. Fi nisfil laili ini namanya zorof zaman. Zorof zaman. Terus yang nomor 4, usollis sholata. Aku sholat, usollis sholatal maghribi. Saya sholat, itu sholat apa? Sholat maghrib. Fis sa'atis sadisati lailan. Nah ini dzuruf zamannya. Fis sa'atis sadisati lailan, pada jam 6 lailan malam. Yarji'u abi minal amali masaan. Yarji'u artinya pulang, abi ayahku, minal amali dari kerja, dari bekerja gitu. Masaan di sore hari. Nah ini dzuruf zamannya masaan. Nih dzuruf zamannya. Nah begitu. Jadi ini kurang lebih penjelasan dari jawaban saya yang di tugas 2. Ini mungkin banyak sekali kata-kata yang masih belibet, kata-kata yang masih kurang enak didengar di hati Pak Ustadz nggih. Saya mohon maaf dan saya mohon koreksinya. Ya, begitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan di dalam menjelaskan analisis soal tugas 2. Ya. Semoga Bapak Ustadz diberikan kesehatan selalu dan umur yang berkah, barokah, dan selalu bahagia dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.